Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran online kali ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi permainan bola kecil ya. Sebelum masuk pada materi ini, silahkan kalian simak dulu video permainan ini dan silahkan kalian lihat jenis permainan bola kecil apakah ini ya. Silahkan disaksikan dulu. Ya, apakah ini permainan kasti? Ataukah permainan softball? Karena bentuk lapangannya seperti itu. Atau mungkin kalian ada yang menjawab ini adalah baseball. Ya, kalau kalian menjawab dari ketiga permainan tadi, berarti jawaban kalian hampir benar. Tapi kalau kalian ada yang menjawab permainan ini adalah rounders, nah ini adalah jawaban yang paling tepat. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai gerak spesifik permainan rounders ya. Ini adalah salah satu permainan bola kecil yang ada di buku paket kalian halaman 34 sampai 47 ya. Silahkan sambil kalian buka dan kita akan belajar bersama. Baik, jadi apa yang dimaksud dengan permainan rounders? Permainan rounders adalah permainan bola kecil yang dimainkan secara beregu atau secara tim atau secara kelompok ya. Kemudian kalau tadi ada yang mengira itu adalah kasti, softball dan baseball, memang hampir sama ya. Karena permainannya setelah memukul bola, kemudian lari mengelilingi lapangan melewati tiang hinggap atau base. Jadi semua permainan kasti, softball dan baseball juga sama seperti itu. Namun untuk permainan rounders ada beberapa hal yang membedakan. Misalkan dari gambar lapangannya itu sudah beda dengan softball dan baseball. Kemudian dengan jumlah tiang itu juga atau base ya, disebut base itu juga berbeda dan perolehan poinnya juga berbeda. Nah, nanti detail perbedaannya kalian akan lebih paham mungkin di pertemuan yang akan datang. Saya akan membahas detail tentang peraturan permainan rounders ya. Dan di rounders ini regu yang paling banyak mengumpulkan nilai atau poin akan menjadi pemenangnya. Jadi itu permainan rounders ya. Dan sekarang gerak spesifiknya apa saja dalam permainan rounders? Di situ ada 4. Ada teknik atau gerak spesifik memegang bola, kemudian melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Kita akan kupas satu persatu. Memegang bola dalam permainan rounders itu merupakan teknik yang paling dasar dan harus dikuasai oleh pemain rounders. Kenapa? Karena pegangan bola yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pelemparan yang tepat dan terarah. Ya. Dan jenis pegangan atau teknik memegang bola dalam rounders ada 3. Yang pertama yaitu memegang bola dengan 3 jari tangan. Kalian bisa perhatikan di gambar ini, jari yang paling dominan itu adalah mulai jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Maka ini adalah jenis pegangan dengan 3 jari. Dan yang kedua, memegang bola dengan 4 jari tangan. Kalian bisa saksikan sama, kemudian ditambah lagi dengan jari manis yang ini biasanya kalau 4 jari menempel jari manis dengan kelingkingnya. Dan yang ketiga, memegang bola dengan 5 jari tangan. Jadi dibuka semua. Jadi terserah kalian yang paling nyaman yang mana, nanti kalian bisa menggunakan di antara 3 ini ya. Yang harus kalian ingat, pegangan tidak boleh pada telapak tangan ya. Karena ini salah. Pegangan harus pada jari-jari tangan saat melempar bola. Ya, itu yang harus kalian ingat. Kemudian melempar bola yang kedua tekniknya. Melempar bola dalam rounders itu harus dilakukan secara akurat dan cepat ya. Karena ini merupakan salah satu teknik yang wajib dikuasai oleh setiap pemain. Dengan lemparan yang baik,
peluang untuk mematikan lawan juga semakin besar, ya. Dan jenis lemparan dalam rounders ada 3 juga, yaitu lemparan melambung atau ke atas begitu, kemudian ada lemparan mendatar dan lemparan ke bawah. Masing-masing mempunyai fungsi. Melambung biasanya itu lemparan yang jaraknya jauh, ya. Kemudian mendatar dan lemparan ke bawah atau lemparan menyusur tanah itu untuk sasaran yang jaraknya dekat. Selanjutnya untuk lemparan ini dilakukan oleh seluruh penjaga. Nah, tapi ada satu penjaga yang disebut bowler, itu lemparan bolanya harus melambung ya ke arah pemukul. Tidak boleh melakukan lemparan bawah atau menyusur tanah. Ya, karena aturan bola yang dilempar oleh bowler ini kepada pemukul yaitu antara bahu sampai dengan lutut. Jadi yang mana disebut bowler? Nah, ini yang disebut bowler atau pelambung. Yaitu penjaga yang berdiri di tengah lapangan bertugas untuk melempar bola kepada pemukul, ya. Dan jenis-jenis lemparan itu ada apa saja? Yang pertama lemparan mendatar, yang tadi ya, ini gambarnya agar lebih memperjelas pemahaman kalian. Arahnya itu mendatar setinggi bahu atau dada, kemudian lakukan dengan cepat. Ayunkan bola lurus horizontal ke depan, ya, lurus horizontal ke depan seperti ini. Dan saat melempar sertai dengan lecutan pergelangan tangan, ya, agar bolanya cepat dan akurat. Selanjutnya yang kedua adalah teknik lemparan melambung. Awalnya seperti ini, jadi ayunan tangan, tarik ke belakang atas kepala. Selanjutnya, arahkan bola ke atas jauh dan kuat. Laju bola akan berbentuk seperti parabola, ya. Dan teknik yang ketiga yaitu lemparan ke bawah. Nah, lemparan ke bawah ini lemparan yang menyusur tanah atau menggelinding bolanya. Makanya nanti menangkapnya seperti ini temannya. Kemudian ayunkan bola dari belakang ke depan bawah seperti ini, sertai juga dengan lecutan tangan. Ya, jadi itu 3 teknik lemparan yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, teknik menangkap bola. Ya, menangkap bola ini juga jadi kunci keberhasilan dalam permainan rounders. Jika setiap bola yang datang dapat ditangkap dengan baik, maka pemukul bola yang melambung akan mati dan mencegah pelari menuju ke home base-nya dengan mudah. Jadi kalau tangkapannya bagus akan mempersulit tim penyerang untuk memperoleh poin, ya. Dan jenis tangkapannya ada 3 juga, karena tadi lemparannya jenisnya juga 3, yaitu tangkapan bola melambung, tangkapan bola mendatar, dan tangkapan bola yang menyusur tanah. Jadi silakan kalian simak video berikut ini. Iya, ini menangkap bola yang melambung. Posisi tangannya boleh seperti ini. Nah, jadi fokus pandangan melihat datangnya bola atau seperti ini tangannya. Nah, kalau ini menerima bola atau menangkap bola dengan mendatar. Nah, jadi rileks tangannya mengikuti arah bola. Dan yang ketiga adalah menangkap bola yang menyusur tanah. Jadi jongkok, tangannya letakkan di bawah menghadap ke depan, ya. Jadi itu anak-anak teknik menangkap bola. Selanjutnya adalah teknik memukul bola. Ya, teknik memukul bola ini dilakukan oleh penyerang. Jadi kecakapan memukul bola dalam permainan rounders akan sangat menentukan kualitas pukulan seseorang. Karena bola hasil pukulan akan terlempar jauh dan sulit ditangkap oleh penjaga, ya. Nah, ini perhatikan di video ini teknik pukulan yang harus dikuasai itu pertama cara memegang stick, perkenalan bola dengan stick, dan ada gerak lanjutannya. Ya, seperti itu tekniknya. Jenis pukulan dalam rounders itu sama sebenarnya dengan softball, baseball maupun kasti. Jadi yang pertama ada pukulan dengan ayunan. Istilahnya pukulan swing ya dengan ayunan. Ya, ini tujuannya untuk memukul bola sejauh dan sekeras mungkin agar sulit ditangkap oleh penjaga.
Nah, seperti ini ya. Jadi akan menghasilkan pukulan yang sangat keras dan jauh. Nah, ini kalau menggunakan pukulan dengan ayunan. Ada juga yang kedua, itu pukulan tanpa ayunan, disebut ben, ya, pukulan tanpa ayunan. Pukulan ben ini hanya menyentuhkan tongkat ke bola, sehingga bola jatuh dekat dengan pemukul. Ya, ini bisa jadi semacam pukulan tipuan juga ya, agar bola tidak melambung dan tidak ditangkap dengan mudah oleh penjaga. Ya, di sini ini merupakan salah satu strategi dan ini contoh gerakannya. Jadi tongkatnya tidak diayun, tempel saja di bola, nanti jatuhnya dekat dengan pemukul. Ya, jadi itu jenis pukulannya. Selanjutnya, nah ini kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama saat melempar bola, ya, jenis apapun ya lemparannya. Jadi letak kesalahannya biasanya pada sumber geraknya. Jadi saat kalian melakukan lemparan, tenaga tuh harus bersumber dari pangkal lengan. Kenapa? Biar lecutan lemparannya itu baik. Nah, jadi itu ya. Yang kedua, saat menangkap bola lambung, kesalahan yang sering terjadi adalah posisi kaki tidak satu garis dengan arah datangnya bola, sehingga tangkapan bola cenderung meleset. Ya, jadi ketika ada bola lambung, segera posisikan badan itu di depan bola. Jadi posisi kakinya harus segaris dengan arah datangnya bola. Dan kesalahan kedua, biasanya tangannya kaku, ya, harusnya rileks mengikuti datangnya bola agar dapat dikontrol dengan baik. Dan selanjutnya untuk teknik memukul, kesalahan yang paling sering terjadi yaitu saat ayunan tongkat pemukul, timingnya, jadi waktu perkenaan bola dengan tongkat itu tidak tepat, ya, sehingga pukulan sering meleset atau gagal. Ya, jadi itu rangkuman kesalahan yang paling sering terjadi saat melakukan teknik atau gerak spesifik permainan ronde. Iya, itu dia anak-anak penjelasan sekilas mengenai gambaran gerak spesifik atau teknik dasar yang ada pada permainan rounders ya. Untuk lebih mengetahui detail gerakan masing-masing gerak spesifik, kalau tadi saya menjelaskan secara garis besar saja, untuk detailnya mulai misalkan posisi awal, badannya harus bagaimana, kakinya harus bagaimana, kemudian posisi tangan, pandangan mata, dan gerak akhirnya, itu silahkan nanti kalian bisa baca di buku paket kalian, di halaman yang telah saya sebutkan tadi. Di situ kalian akan lebih jelas tentang detail gerakannya. Karena saya di sini hanya menyampaikan secara umum saja. Dan nanti kalian kalau mencoba permainan ini di rumah ataupun nanti kalau sudah di sekolah, silahkan membuat modifikasi alat. Kalau tidak ada persis itu bagaimana? Tidak masalah. Kalian bisa mengganti pemukul dengan buatan sendiri. Nah, itu kayu biasa begitu ya, dikasih pegangan. Bisa. Kalau masih kesulitan, kalian bisa menggunakan tangan kalian. Nah, bisa, boleh ya. Hanya untuk permainan, mencoba permainan rounders ini dan mempraktekannya, kalian bisa kok. Kalau nggak ada tongkat sama sekali, bisa menggunakan telapak tangan kalian untuk memukul bola ya. Yang kedua, alatnya adalah bola. Kalau tidak ada bola asli rounders, kalian bisa mengganti dengan bola karet. Ya, bola karet ini banyak di toko-toko atau pakai bola kasti juga bisa. Atau kalau tidak ada juga kalian bisa kreatif membuat bola dari kertas atau dari koran, ya. Dan yang ketiga, alatnya adalah tiang atau base atau disebut base ya. Jadi tiang seperti itu bisa juga kalian ganti dengan cone atau keset. Jadi seadanya aja ya, apapun yang ada. Keset ini bisa digunakan untuk base, digunakan untuk home plate tempat pemukul maupun tempat pelambung atau bowler juga bisa ya. Jadi itu anak-anak, nanti silahkan dipraktekkan dan selamat mencoba. Jadi ini penjelasan singkat tentang gerak spesifik atau teknik dasar dalam permainan rounders. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian, kita bertemu lagi pada peraturan permainan rounders minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.